Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kita akan berbincang dengan satu topik yang menarik, kaitannya tentang bisnis kreatif. Kita ikuti Bincang Jelang Siang. Bincang Jelang Siang kali ini dengan tema berbagi kreasi melengkapi silaturahmi bersama dengan Ibu Suharni, akrab disapa dengan Ani, owner Ravanda Kreatif. Halo, selamat pagi menjelang siang Ibu Ani. Ya, selamat pagi. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Di kesempatan kali ini ada satu produk pemirsa yang saya pegang, ini berbahan dasar akrilik seperti itu. Dan ini juga di depan sudah ada beberapa hasil-hasil kreasi dari Ravanda Kreatif. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ravanda Kreatif ini mempunyai bisnis kreatif apa saja? Untuk bisnisnya macam-macam ya. Jadi kita ada dua macam, jadi dari akrilik sama anyaman ya. Untuk yang akrilik itu ada gantungan kunci, terus ada plakat, terus ada lampu akrilik, itu yang best sellernya. Terus kita juga ada nomor rumah. Selain itu kita juga menyediakan kayak pembuatan pin atau misalnya name tag? Ya, name tag juga bisa seperti itu. Oke, ini berbahan dasar tadi disebutkan adalah akrilik dan juga bentuknya anyaman. Ya, kalau kita lihat memang di sini beberapa contoh bisa dilihat pemirsa, dari mulai hiasan di meja sampai ada beberapa nomor rumah dan juga ini merupakan plakat seperti itu. Kalau untuk ininya sendiri, proses kreatifnya sendiri, kenapa memilih bahan dari akrilik ataupun anyaman, Bu Ani? Untuk akrilik itu kita memilihnya karena banyak sekali ya kreasi yang bisa dibuat dari akrilik seperti itu. Selain itu dia juga awet, awet sekali. Kalau misalnya jangka panjang itu jarang rusak seperti itu. Terus multifungsi juga. Multifungsi. Seperti itu. Terus kalau untuk anyaman itu saya ingin mengembangkan kreativitas pengrajin di sekitar tempat tinggal saya. Apakah di sana bahan bakunya banyak kalau iya, untuk anyaman? Banyak. Jadi di sana itu sebagian besar mata pencariannya itu anyaman. Jadi ada yang pembuat besek, tas-tas, nah seperti itu. Jadi saya itu ingin mencoba coba dijual online, siapa tahu harganya bisa lebih tinggi seperti itu. Oke, berarti kalau secara umum anyaman berbahan dasar dari bambu seperti itu, terus nanti akan melalui proses dan dianyam secara manual. Iya, benar, manual. Berikutnya kalau untuk yang akrilik ini seperti apa? Saya jadi penasaran dengan beberapa bentuk, dari mulai logo juga bisa, bentuknya yang kotak seperti itu, bahkan ada yang nomor rumah juga. Ini seperti apa proses pembuatannya? Jadi kita prosesnya pakai mesin laser cutting ya. Jadi kalau pakai mesin itu dia lebih halus, terus sesuai dengan bentuk, bisa menyesuaikan sesuai bentuknya, jadi jarang ada kayak apa ya, cacat. Kayak misalnya pakai tangan kan bisa mudah patah, seperti itu. Kalau pakai mesin kan enggak, seperti itu. Baik, berarti ini semua menggunakan teknologi laser. Kalau untuk bahannya sendiri akrilik, ini memang dipasok seperti itu atau distributornya atau seperti apa? Udah banyak sih yang jual ya. Sekarang toko-toko yang jual akrilik itu banyak. Kita belinya yang lembaran. Yang lembaran. Jadi yang ukuran besar sekalian terus kita potong sendiri. Saya pengen tahu lebih lanjut untuk akrilik ini. Kalau kita lihat memang akrilik ada yang tipis, ada yang tebal juga gitu. Itu apakah juga mempengaruhi dari hasil kreasinya dari suatu produk? Kalau itu tergantung desainnya ya. Jadi kan untuk ketebalan kalau ini kan kayak lasernya ya. Jadi nanti ada ukuran berapa mili, terus ketebalannya berapa. Nah itu tergantung settingan lasernya. Ya, jadi kalau untuk ketebalan akrilik tidak terlalu berpengaruh, cuma nanti pengaruhnya di kayak kalau tipis itu mudah pecah, nah seperti itu. Sampai ada foto di dalam akriliknya, dan ini ada yang berwarna-warna juga. Iya, benar. Ini prosesnya seperti apa? Apakah juga di laser atau gimana? Iya, itu juga pakai laser. Jadi kita kalau laser itu, misal pakai foto, kita coba dulu fotonya. Terus kalau udah dicoba foto, hasilnya bagus, nanti kita baru ke
tulisan atau mungkin backgroundnya apa, nah seperti itu. Untuk customer sendiri berarti ini bisa memilih desain secara sendiri, custom seperti itu, baru dibuat. Ya, jadi nanti kita tanya dulu desainnya mau seperti apa, terus nanti kita desain ulang. Setelah itu misalnya ada yang mau diganti pakai gambar apa seperti itu, atau tulisannya mau ditambah apa, nah nanti bisa. Paling banyak biasanya dipesan itu bentuknya souvenir, hiasan meja seperti itu, atau plakat yang biasa digunakan kalau sebagai kenang-kenangan. Tergantung momentumnya sih ya. Kalau kebanyakan itu kalau ada event itu biasanya gantungan kunci. Gantungan kunci. Biar untuk souvenir atau pernikahan itu juga bisa. Terus kalau untuk kado kayak wedding, ulang tahun, nah itu kebanyakan lampu akrilik seperti itu. Oke, termasuk juga kalau misalnya ada seminar, ada pelatihan seperti itu, ini juga bisa menggunakan akrilik dan bisa di custom. Iya, gitu. bisa custom. Berarti bisa dikatakan kalau berbicara tentang bisnis dengan jumlah yang banyak, apakah nanti akan juga mempengaruhi harga konsumen lebih murah? Kita pernah dapat pesanan itu untuk event lomba robotik ya. Jadi pesan sekitar 600 pieces. Wow. Ya, itu kita juga konsultasi untuk harganya. Jadi mereka minta harga lebih kurang, oke nggak apa-apa. Yang penting kan jumlahnya banyak, Mas. Mbak Ani, sejauh ini ketika membuat sebuah usaha kayak anyaman ataupun bahan dari akrilik gitu, ada kesulitan nggak sih untuk prosesnya kayak gitu? Atau dalam segi hal bisnisnya? Mesti ada ya. Contohnya ya kayak misalnya kita kan pakai mesin ya. Mesin itu kan mesti ada jangka waktunya, kadang rusak atau mungkin kalau ada bahan bakunya yang naik. Nah, seperti itu. Terus kadang kalau di lampunya itu kadang kalau dapat yang jelek itu bisa cepat mati. Terus kalau untuk anyaman itu kalau musim hujan itu susah kering. Jadi kalau nggak kering nanti gampang berjamur. Oke, berarti ada perawatan khusus juga untuk sebuah anyaman? Iya, benar. Supaya tidak berjamur, itu gimana? Kalau di kita itu dikasih bleaching, terus kalau misalnya lebih awet lagi dikasih anti jamur. Supaya tetap nanti ketika konsumen menerima produknya, ini tetap bagus gitu ya, dengan kualitas yang bagus kayak gitu. Terus sejauh mana produk anyaman ini bisa dipasarkan? Kita kemarin habis kirim ke Kalimantan. Terus kalau kita juga harapannya bisa keluar negeri sih ya, cuma prosedurnya mungkin agak susah kalau keluar negeri, soalnya kan harus ada SOP-nya juga. Kalau mau keluar negeri harus ada anti jamurnya seperti itu, terus mungkin ada syarat-syarat tertentu supaya bisa keluar negeri. Oke, melalui quality product mungkin ya, jadi harus lebih ketat lagi. Di antara anyaman ataupun bahan dengan akrilik ini, yang paling banyak diminati di antara dua produk ini apa? Tergantung momennya. Iya, kalau sekarang baru di anyaman. Oh, anyaman. Ini kan soalnya momen Lebaran ya, ini banyak banget. Ini di rumah juga lagi itu orderannya lagi banyak banget. Lagi banyak. Oke, di momen-momen seperti Lebaran ataupun akhir tahun. Iya, Imlek, Natal. Oke, dan ketika andaikan misal ini bukan momen-momen yang banyak untuk membeli sebuah anyaman, berarti kelebihannya adalah di akrilik. Iya, tapi biasanya anyaman itu ada yang untuk oleh-oleh, tempat oleh-oleh, kayak yang makanan kecil-kecil. Nah, itu kan ada tempatnya yang sekarang kan kayak jangan pakai plastik, seperti itu. Jadi kita lebih menonjolkan ke anyaman seperti yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan menggunakan anyaman gitu ya, tidak menggunakan plastik. Sebenarnya target marketnya, terutama untuk anyaman, apakah ini masuk ke dalam sebuah grosiran di satu tempat pengrajin atau memang langsung ke customer? Saya langsung ke customer, juga ke grosiran juga ada. Jadi di daerah Malang itu ada juga yang langsung beli itu sekali beli 200-300 pieces. Nah, di sana dijual lagi. Nah, seperti itu. Kalau untuk tenaga yang pengrajinnya sejauh ini nggak ada kesulitan atau masyarakat di sana semua dilibatkan? Ya, masyarakat di sana dilibatkan. Jadi kita kalau misalnya ada yang belum bisa, kita ajari dulu. Seperti itu. Terus kita juga dari daerah lain misalnya ada yang bisa, nah kita bantu mempromosikan seperti itu. Ada berapa banyak masyarakat yang terlibat memberdayakan masyarakat setempat?
Hampir berapa ya? Satu kampung itu hampir kampung? semua bisa. Kalau yang umurnya udah lansia itu kebanyakan bikinnya besek-besek. Entah. Terus yang muda-muda bikinnya tas. Oke. Bisa dijelaskan kepada pemirsa TVRI kalau untuk produk anyaman yang bambu turunannya ini bisa apa-apa saja kalau di tempat Ravanda Kreatif? Itu bisa tas hampers, terus besek, besek kecil itu, terus ada juga yang kayak tempat makanan kecil itu kayak apa ya, tempat telur, seperti itu. Terus ada juga yang untuk tempat kue kering yang kecil, nah seperti itu juga bisa. Oke, berarti cukup banyak ya? Iya, variasinya banyak. Variasinya banyak. Cuma ini saya contohnya 2. Nah, kalau untuk momen puasa dan Lebaran ini yang paling banyak dipesan, apakah semua produk atau yang tertentu saja? Ini hampir semua produk sih ya. Semua produk dari akrilik sama anyaman itu banyak. Banyak dipesan gitu. Termasuk untuk saat ini yang paling banyak digarap adalah yang tas anyaman. Tas anyaman ini fungsinya untuk hampers lebaran. Untuk hampers lebaran kayak gitu. Kita akan berbincang lagi bersama Ibu Adi, owner Ravanda, pemirsa, kaitannya tentang satu produk ini menarik sekali karena menjelang lebaran biasanya kita mengkreasikan sebuah produk di dalam anyaman untuk menjadi sebuah hampers atau parcel. Untuk itu tetap bersama kami di Jogja Jelang Siang. Allah memberi bibit kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan. Baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Segmen Bincang Jelang Siang kali ini dengan tema berbagi kreasi melengkapi silaturahmi bersama dengan Ibu Suharni, owner Ravanda Kreatif. Dari merintis bisnis ini tahun 2019 sampai sekarang terus berkembang dan akhirnya yang diawali dengan sebuah bisnis akrilik terlebih dahulu, dilanjutkan dengan sebuah bisnis anyaman. Kalau kita dengar tadi sempat di belakang saya berbicara dengan Bu Ani, diawali dengan sebuah bisa dibilang keresahan karena pada saat itu COVID-19, pandemi dan keluar dari sebuah pekerjaan memilih untuk membuat sebuah bisnis atau wirausaha. Kenapa kok memilihnya akrilik terlebih dahulu? Itu karena awalnya saya sempat menjadi reseller ya, jadi teman yang memproduksi, terus kayak saya doang kerja, terus coba cari penghasilan lainnya. Nah, dari situ kan saya belajar, oh ternyata target marketnya seperti ini. Terus yang diinginkan customer yang model seperti ini. Nah, dari situ saya belajar. Terus setelah saya keluar dari pekerjaan, saya mencoba bisnis ini kerjasama dengan suami. Jadi dia yang belajar desain grafis, saya yang iklan. Nah, Ini bisnis pertama kalinya kah? Atau ada sebelum-sebelumnya juga?
Pertama kali. Pertama kali. Dan ternyata sekarang malah rezekinya di sini, Iya, lanjut. benar. Dari akrilik tahun 2019 dan 3-4 tahun terakhir ini juga membuat sebuah anyaman gitu. Kenapa kok bisa membuat 2 ide ini? Yang awalnya itu karena kita lihat di pasar itu kayak tren pasarnya lampu akrilik itu jarang ya, masih jarang. Nah, terus kita cari peluangnya, ternyata banyak yang seneng. Nah, seperti itu. Terus kalau untuk yang tas hampers itu, kita ingin mengembangkan budaya lokal. Budaya lokal, oke. Berarti berangkat dari budaya lokal dan juga bahan baku, serta ternyata ini bisa diberdayakan dengan masyarakat setempat juga, membuka peluang juga kepada masyarakat dan terciptalah sebuah produk-produk yang dari anyaman bambu seperti itu. Kalau kita lihat atau berbicara tentang bisnis di era saat ini, dari Mbak Suwarni tadi mengatakan menjual ini atau suami yang ngedesain, Mbak Ani yang mempromosikan atau memasarkan seperti itu. Menggunakan teknik apa nih pemasarannya? Apakah sudah menggunakan digitalisasi pemasarannya atau seperti apa? Ya, saya online ya. Ya, jadi dari awal-awalnya pakai Facebook karena waktu itu Facebook masih rame. Nah, itu pakai Facebook. Terus sekarang sudah Instagram, Shopee, TikTok. Nah, itu. Jadi semuanya platform kita coba jelajahi. Nah, dengan custom seperti itu dari calon customer ingin beberapa desain seperti itu, apakah secara digital itu bisa memenuhi keinginan dari customer? Iya, jadi kita buat desainnya dulu, terus kita kirimkan ke customer desainnya, terus dia misalnya ini ada yang dirubah seperti ini, nah kita rubah, nanti kita kirim lagi, pokoknya semuanya harus sesuai kemauan customer, baru kita buatkan produknya. Artinya konsultasi atau interaksi dengan konsumen itu tetap dijaga supaya tidak ada miss untuk membuat produknya, gitu. Kalau untuk anyaman ini sama juga, secara digital juga atau seperti apa? Iya, secara digital. Jadi kita ini paling cepat itu lewat Shopee. Paling cepat, oke. Terus Facebook juga, tapi kalau di Facebook itu kebanyakan yang grosir ya, jadi belinya banyak. Oke, melalui platform e-commerce ini dibantu untuk pemasaran secara digital seperti itu. Adakah yang pesan di Jogja misalkan seperti itu untuk masuk atau sebagai distributor di salah satu tempat oleh-oleh ataupun pusat kerajinan juga? Iya, ada. Jadi teman saya dia membuat kayak jenang, nah terus kita memasok tempatnya, jadi wadah jenangnya itu, terus dia titipin di tempat oleh-oleh di beberapa tempat oleh-oleh sama di YIH itu juga ada. Ini kalau dalam proses pembuatannya anyaman terutama mendekati bulan Ramadan ataupun nanti menjelang bulan Syawal, banyak yang akan memesan hampers seperti itu. Satu produk ini ketika dianyam memakan waktu berapa lama? Tergantung itu kesulitan sama besar kecilnya. Ada yang sehari itu kalau kecil itu bisa 10. Ada yang sehari itu kalau besar seperti ini 5 atau 6. 5 atau 6 Picis. Iya. Baik. Berarti harus berapa banyak tenaga yang dikumpulkan untuk melayani segitu banyaknya pesanan? Untuk sementara ini saya ada 7 teman ya yang ikut membantu dalam pembuatan. 5 sampai berapa? 6 sampai 7 teman yang membantu seperti itu dan untuk melayani sampai nanti di akhir Ramadan. Iya, nanti kalau misalnya ada kendala kita tambah teman lagi. Teman-teman lagi, baik. Ini saya juga penasaran karena gini, ketika akan memilih sebuah produk, kita harus mengetahui bagaimana dari mulai kualitasnya, ukurannya dan sebagainya. Nah, ketika digitalisasi ini kita mainkan dalam produksinya ataupun dalam pemasarannya seperti itu, bagaimana bisa meyakinkan dari seorang customer untuk memilih ini adalah barang yang tepat? Jadi kita kasih foto yang bagus ya, jadi dari beberapa angle, terus setelah itu kita kasih video ketika proses produksinya, terus hasilnya, nah jadi supaya meyakinkan customer. Jadi customer juga dari mulai ukurannya sudah bisa mengira-kira ini untuk produk dalam satu tempat ini bisa muat berapa toples atau berapa
barang kayak gitu. Berikutnya lagi, Mbak Ani, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, pemesannya sampai berapa banyak menjelang Idul Fitri? Aduh, nggak bisa dikira-kira. Nggak bisa dikira-kira, Ya. saking banyaknya. Ya, saking banyak. Soalnya dari 2 bulan atau 3 bulan sebelum Idul Fitri ini, sebelum puasa udah banyak yang pesan. Sudah mulai banyak yang pesan. Yes. Itu sampai berapa banyak pemesanannya? Sampai ribuan? Pernah. 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 Ya. Oke, apa persiapannya di tahun ini dengan melonjaknya pemesanan? Kita berusaha untuk nyetok dulu ya, nyetok barang dulu, terus selain itu kita juga menambah teman untuk membantu itu proses produksinya. Proses produksinya itu persiapan membludaknya Iya. sebuah pesanan seperti itu. Ini memang ada targetkah di Lebaran kali ini untuk pemesanannya ada berapa banyak? Nggak ada target sih ya, sesuai itu aja. Kalau saya yang penting itu jalan terus usahanya. Jalan terus usahanya. Oke, Mbak Ani, berbicara tentang bisnis, kalau kita lihat memang prosesnya dari tahun 2019 sampai saat ini 2026, kalau kita dengar memang ceritanya baik-baik semuanya gitu kan. Ada nggak sih di mana ketika membuat sebuah bisnis, itu kita harus benar-benar survive, mengingat untuk saat ini juga akrilik ataupun anyaman, tidak hanya 1 atau 2 toko saja yang punya gitu. Bagaimana cara Mbak Ani untuk survive di bisnis ini? Kalau saya itu pernah ya di posisi kayak kok nggak laku, nah seperti itu kayak sepi pembeli. Nah kalau saya itu terus konsisten iklan, ya iklan di beberapa platform media sosial itu konsisten. Terus setelah itu kita bikin produk-produk yang baru, ya yang model baru kayak tas yang ini kan tahun kemarin belum ada model ini. Belum ada. Ya ini baru model tahun ini. Yang tahun kemarin belum ada, terus kita bikin yang baru, terus ternyata banyak juga yang suka. Nah, jadi itu yang membuat saya lebih semangat kan, kita harus inovasi. Inovasi, Iya. Oke, inovasi terus dilakukan, mengingat juga bisnisnya tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang punya, tapi Iya. juga beragam seperti itu dengan UMKM ini. Selanjutnya ke depan, apa yang ingin Mbak atau Ibu Ani lakukan yang produk-produk baru lagi kah, atau seperti apa? Karena mengingat ketika membuat akrilik di tahun 2019, ini berkembang, jadi ada anyaman. Apakah di tahun-tahun berikutnya juga akan mengembangkan bisnis yang lain juga? Iya, untuk sementara saya pernah membuat kayak foto pop-up. Nah, foto pop-up, terus mahar, hantaran, buket. Nah, saya juga membuat itu. Oke, kalau kita lihat berarti dari akrilik ini produk turunannya juga banyak ya? Selain tadi ada hiasan meja, gantungan kunci ataupun plakat seperti itu, untuk hantaran atau seserahan itu juga bisa. Iya, saya juga membuat itu. Jadi awalnya dari beberapa teman yang tanya, bisa nggak buat hantaran untuk pernikahan saya? Nah, terus saya buat, ternyata pada suka. Jadi dari itu. Dari situ akhirnya mulai berkembang dan termasuk juga tadi beberapa inovasi yang dilakukan untuk menerima masukan dari customer kayak gitu. Apa pesan yang ingin Bu Ani katakan ketika ingin memulai sebuah usaha atau bisnis? Pesannya untuk sebuah usaha jangan pernah menyerah ya. Jadi setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Apa saja tantangannya? Ketika akan memulai sebuah usaha nih, buat saya yang mungkin akan memulai gitu, tantangan yang pertama apa aja biasanya? Harus survei pasar dulu. Terus karena setiap produk itu nggak langsung laku. Nah seperti itu, harus sabar. Sabar ya, jadi kita iklan, terus mungkin lama-lama akan ada yang mengenal produk kita. Gitu. Terutama yang pertama adalah niat dulu ya. Niat dan harus dilakukan supaya tetap berjalan ini sebuah bisnisnya kayak gitu. Seberapa penting partner dalam sebuah bisnis? Sangat penting ya. Jadi kita harus saling percaya. Jadi kalau sementara ini partner yang sangat bagus untuk lampu akrilik kan suami saya. Jadi kita harus benar-benar, kalau
desainnya seperti apa, komunikasi harus benar-benar bagus ya. Terus dengan kalau yang teman-teman yang bikin anyaman, nah itu juga komunikasinya juga harus bagus. Oke, komunikasinya bagus, partner baik itu kepada tadi kebetulan ada suami yang ikut membantu secara desain seperti itu, ataupun kalau tidak ada ya kita harus cari partner yang bisa untuk membuat sebuah usaha agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu. Ini perbincangan yang menarik bagi Anda yang mungkin ingin memulai sebuah usaha dengan hal-hal yang kecil ataupun yang ada di sekitar kita, termasuk ide dari owner Ravanda Kreatif dari Ibu Suhardi. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Semoga ini menjadi inspirasi juga untuk pemirsa TVRI dan sukses untuk Ibu Suhardi. Pemirsa, demikian Jogja Jelang Siang edisi kali ini mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Muhammad Hafid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.